Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudari, pada Minggu Prapaskah yang pertama, Gereja Santo Diria akan melantik mereka yang berpakaian putih. Tahap kedua, untuk menjadi orang benar. Ya Pak ya, Bapak Ibu. Jadi kita berdosa karena satu orang, tapi menjadi orang benar karena satu orang juga, yaitu Tuhan Yesus. Mereka udah ikut pelajaran dan nanti akan tahap kedua dilalui oleh para katekumenat ini. Maka mari Bapak Ibu kita mencoba untuk memahami apa yang kita dengar tadi. Bacaan hari ini menggambarkan adegan kontras. Adegannya kontras. Yang pertama, kejatuhan manusia pertama karena godaan iblis atau godaan setan. Yang kedua ada kemenangan Tuhan Yesus atas godaan di padang gurun. Satu di Taman Eden, tempat yang hebat. Semua baik ada, kecuali satu pohon. Semua baik, karena Bapak Ibu ingin masuk kemana? Ke Firdaus nanti, ke surga. Semua ada, kecuali satu ini. Yesus dibawa ke padang gurun, tempat yang panas pasti. 40 hari Tuhan Yesus berpuasa. Kalau orang Katolik gak ringan, hanya Rabu Abu dan Jumat Agung, pantang dan puasa. Itu pun hanya untuk orang yang umur 18 tahun sampai 59. Saya udah bebas dari puasa ya. Kalau hanya ikut aturan, di Bapak Ibu orang Katolik puasanya gampang. 0 atau 1 sampai 13 enggak usah apa-apa. 14 sampai 18 sampai 17 pantang dan puasa. Itu pun hanya Rabu dan Jumat. Setiap Jumat kita pantang. Hanya Jumat itu pun seringkali lupa ya. Godaannya juga menarik. Dia ada kontras antara manusia yang pertama dan manusia yang kedua, yaitu Tuhan Yesus. Adam dan Hawa jatuh karena membiarkan tipu daya iblis masuk ke dalam hati. Jadi Bapak Ibu tidak usah merusalkan. Yang masuk ke mulut itu tidak najis, tidak ada yang haram. Tapi yang keluar dari hati kita, karena keluar dari hati yang licik jadi dosa, hati yang buruk jadi dosa. Dimasuk di hati, yang keluar dari hati itu yang seringkali menyakiti. Mereka berdua ini tergoda oleh keinginan menjadi seperti Allah. Dan juga akhirnya kehilangan kepercayaan kepada Allah. Kau udah seperti Allah, lalu Allah tidak penting. Jadi kalau orang sudah yakin bahwa saya udah seperti Allah, kuasanya penuh, apa yang saya katakan mau dilakukan, maka orang seringkali lupa untuk percaya pada Allah. Sebaliknya Tuhan Yesus menunjukkan bahwa godaan dapat dihadapi dan juga dikalahkan. Manusia pertama kalah dengan godaan, manusia kedua bisa menghadapi godaan dan bisa menang. Caranya apa? Kata Tuhan Yesus, asalkan kita berakar pada firman dan percaya pada penyertaan Allah. Jadi kalau Bapak Ibu percaya pada Allah, godaan apapun pasti bisa diatasi. Tapi kalau kita ingin seperti Allah, akhirnya jatuh. Manusia pertama, Adam dan Hawa, manusia kedua, Tuhan Yesus, kata Paulus. Dalam bacaan yang kedua, Paulus menjelaskan bahwa karena satu orang, dosa masuk ke dalam dunia. Tetapi karena satu orang juga, yakni Kristus, anugerah keselamatan dianugerahkan kepada semua orang. Di satu orang menyebabkan dosa dan maut, satu orang menyebabkan keselamatan. Nah Bapak Ibu yang seragam putih ini mau mengatakan, saya ingin menjadi orang benar. Karena dibaptis itu berarti semua dosa dihapuskan. Karena satu orang. Jaminannya apa? Kerajaan surga. Taman Firdaus itu surga bagi manusia. Tapi toh masih bisa digoda oleh iblis. Maka rayuan iblis itu begitu hebat. Bapak Ibu yang kasih, anugerah keselamatan dianugerahkan kepada semua orang. Ini menjadi dasar harapan kita.
Ya, orang yang percaya pada Tuhan Yesus itu ada harapannya. Suatu saat nanti saya akan menikmati surga. Dosa bukan akhir dari segalanya. Jika kalau Bapak Ibu suatu saat dosa, jangan langsung putus asa, bunuh diri, minum racunnya. Tidak. Bukan akhir segalanya. Dalam Kristus kita punya kekuatan untuk memperbarui diri dan juga melawan kuasa dosa yang merusak relasi kita dengan Tuhan dan juga sesama dan ciptaan. Kalau kita masih percaya pada Tuhan Yesus, maka ada kekuatan yang diberikan oleh Allah untuk mengatasi godaan. Bukan kamu yang milih aku, kata Yesus, tapi aku yang milih kalian. Maka kalau kalian merasa lemah, nanti kukuatkan dengan rahmat. Tuhan Yesus dicobai untuk memikirkan kebutuhan diri, mencari kekuasaan dan memanipulasi Allah demi keuntungan pribadi. Godaannya itu. Banyak orang tergoda untuk menghalalkan segala cara demi kenyamanan, jabatan, pengaruh, supaya orang bisa kuasa. Itu pengaruh yang digoda oleh setan. Di tengah budaya instan dan hedonis ini, kita diajak untuk bertanya, apakah keputusan dan tindakan saya ini selaras dengan kehendak Allah? Pertanyaan kita adalah, apakah keputusan dan kehendak kita ini sesuai dengan Tuhan? Ada kebaikan yang menggoda, Bapak Ibu kasih. Bukan kejahatan, tapi kebaikan yang nampak baik bisa menggoda. Di mana-mana godaan tidak akan kelihatan buruk. Sebaliknya, ia selalu kelihatan baik dan menarik hati. Ya, orang bisa terpincut dengan godaan ini, karena nampaknya baik. Kita perhatikan Injil hari ini. Jika engkau anak Allah, ialah kata-kata kunci si penggoda atau iblis dalam Injil Matius hari ini, yang kita dengar pada Prapaskah 1. Jika engkau anak Allah, jika engkau putra Allah. Kata-kata itu ialah inti seluruh godaan yang dialami Yesus setelah berpuasa 40 hari 40 malam. Jadi Tuhan Yesus berpuasanya tidak hanya 1 bulan, tapi 40 hari 40 malam, tidak makan dan minum. Bukan sekedar dibalik, tapi 40 hari di padang gurun. Yaitu apakah ia sungguh-sungguh anak Allah? Benarkah Yesus anak Allah? Ini menjelaskan mengapa Matius menulis tentang godaan mengubah batu-batu ini. Itu berarti ubahlah batu-batu ini, berarti jamak, tidak satu batu, tapi batu-batu ini menjadi roti. Tuhan Yesus diminta memberi makan semua orang di dunia, menggunakan kealahannya secara ajaib demi alasan yang sangat luhur, dan juga karenanya menggoda Yesus. Ini Tuhan, batu-batu ini jangan roti, supaya umatmu bisa makan sampai kenyang. Itu godaan yang pertama. Dalam godaan kedua, iblis membawa Yesus ke hubungan bait Allah, lambang puncak kekuasaan religius. Godaan ini memancing Yesus menunjukkan kealahannya yang melebihi para pemimpin religius. Karena Allah sendiri akan menatangnya. Jadi orang pengen kuasanya penuh, menjatuhkan dari puncak bait suci, nanti Allah yang menatang atau malaikat yang menatang engkau, jangan terantuk pada batu. Yesus menjawab, jangan menjumpai Tuhan Allahmu. Ia menegaskan bahwa Allah selalu ada di antara manusia dan ia tidak memerlukan pembuktian manusia atas keberadaannya. Allah sudah membuktikan. Yesus sudah turun dari hubungan bait suci untuk jatuh di sini. Tidak usah membuktikan. Godaan ketiga menabrakkan kealahan Yesus dan Allah sendiri dengan Bapa. Siapakah Yesus ini sebenarnya? Iblis belum tahu bahwa segala kuasa akan diberikan kepada Yesus ketika tergantung di kayu salib. Sudah selesai Bapak tugasku, mewartakan kebaikan.
Tapi hadiahnya apa? Salib. Tapi kita tahu bahwa di dalam salib ada keselamatan. Bukan kebetulan bahwa di salib godaan yang sangat diucapkan kembali, yang sama. Jika engkau anak Allah, kata iblis, turun dari salib. Turunkan penjahat itu, kalau engkau putra Allah. Di dalam salib pun masih ada godaan. Oleh karena itu semua godaan yang menghindarkan dari salib, sebaik apapun kedengarannya, berasal dari iblis. Di Bapak Ibu kalau digoda itu pasti baik, pasti baik. Temannya korupsi, kenapa saya boleh? Toh saya sedikit. Kamu harus sedikit dan seperti yang lain. Selalu dari godaan iblis. Di hadapan berbagai tawaran yang baik di sekitar kita, selalu ada pilihan untuk menerima atau menolak. Bapak Ibu dalam baca pertama pada hari Minggu lalu, kitab Putra Sirat, di hadapanmu ditawarkan pilihan. Mau atau tidak, kiri atau kanan, tiap hari Bapak Ibu mesti memilih. Hari ini marah atau tidak, memaafkan atau tidak, itu semua ditawarkan Tuhan di depanmu. Bukan Allah yang menggiring kita, tapi silakan memilih, karena di hadapanmu selalu ada pilihan. Kalau ingin baik ya berarti berkat, kalau ingin jahat ya berarti kutuk. Mati atau hidup itu pilihanmu, kata kitab Putra Sirat. Dalam kenyataan saat ini makin sulit sebab kita mengira bahwa semua yang luhur seakan-akan harus diterima dan diutamakan, seakan-akan. Kita bisa tergoda untuk bekerja dari pagi sampai malam dan mengabaikan keluarga sendiri. Pagi pergi sampai malam pulang udah capek, sampai menyapa anak pun tidak sempat. Tapi seakan-akan baik demi kesejahteraan keluarga. Bapak Ibu dari pagi sampai malam, sampai tidak menyapa anggota keluarga. Itu bisa terjadi. Bapak Ibu yang terkasih, kita pun mungkin terlalu memuja seseorang hingga apapun yang diinginkannya, kita desakkan pada orang lain. Sebuah anakku itu menjadi wakil presiden gitu. Umurnya kurang tidak apa-apa, tapi bisa mendesakkan ke orang lain. Godaan yang paling lembut ialah sibuk dengan semua pekerjaan yang baik dan menghindari waktu untuk berdoa pribadi setiap hari. Di Bapak Ibu saking sibuknya, buat tanda salib pun tidak bisa lagi. Ucapan syukur pada Allah atas kesehatan kita sering lupa. Saking sibuknya pekerjaan, Bapak Ibu tidak sempat berdoa. Masih banyak kebaikan lain yang menggoda kita untuk tidak ke gereja, untuk tidak ke lingkungan, untuk tidak aktif dalam kegiatan gereja. Terlalu sibuk alasan kita. Lukisan tentang godaan dalam kitab Kejadian sangat sesuai dengan permenungan kita. Tuhan menciptakan berbagai pohon yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Bahkan manusia pertama pun melihat bahwa buah yang dilarang Tuhan itu rupanya enak dimakan, baik untuk dimakan. Dan juga menarik hati karena memberi pengertian. Kalau kau makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Setiap godaan pada asalnya baik dan menarik hati. Seakan-akan mendorong kita untuk memilihnya dan melakukannya kalau itu berupa tindakan. Godaan berubah menjadi dosa ketika kita memutuskan untuk masuk ke dalamnya. Maka kita berdoa, Tuhan jauhkan kami dari yang jahat. Bapa kami kita sangat hafal. Biasa kita manusia tidak sendirian ketika masuk dalam godaan. Biasanya tidak sendirian. Kita seringkali saling mempengaruhi dan akhirnya menyeret yang lain ke dalam dosa juga. Hawa tidak mau sendiri mengajak suaminya, yaitu Adam. Manusia juga ngajak orang lain. Bagi setiap orang Katolik, godaan yang berbahaya atau sangat tidak simpatik akan mulai dengan kata-kata,
Jika engkau murid Kristus, pertanyaannya, engkaulah murid Kristus, kata setan. Identitas dan komitmen kita akan dipertanyakan apabila dalam hal yang membangunkan. Mungkin kita dicobai untuk menggunakan rahmat Tuhan yang kita terima demi kepentingan sendiri. Bisa mengubah batu menjadi roti, kepentingan sendiri. Menghadirkan perlindungan Tuhan saat kita ceroboh dengan hidup kita, dan mereka yang percaya kepada kita menjatuhkan diri dari bait Allah. Menunjukkan, atau ada apa-apa, kita ada Tuhan, tapi pasti ditata, jatuh betul gitu ya. Jangan menunjukkan pamer kekuasaan. Serta lebih percaya pada kekayaan dan kuasa daripada Allah sendiri. Menyembah iblis memperoleh seluruh dunia. Kau menyembah iblis semua milikmu, kata setan itu. Mari Bapak Ibu kita mencoba iman kita sendiri. Iman seharusnya membantu kita untuk menentukan prioritas dalam berbagai situasi. Iman ini juga menunjukkan tawaran-tawaran dunia yang sebetulnya hanya tambahan, suplemen yang mungkin kelihatan menarik, tapi harus dinilai dengan hati-hati. Karena kita ini adalah murid-murid Kristus. Bapak Ibu seringkali ditawari suplemen supaya sehat, minum yang hangat, kalau nyopir, tahu-tahu gulanya naik gitu. Karena pasti bagus, semangat tinggi. Suplemen itu pasti sepertinya baik. Mari kita yakin, bahkan kita yakini bahwa pesan-pesan Injil Yesus Kristus sesungguhnya sudah cukup sebagai bekal agar kita tidak jatuh ke dalam dosa. Sudah cukup pesan di Injil. Kita selalu bisa memilih untuk menerima ataupun menolak setiap godaan yang tampaknya baik sekalipun. Tawaran setan pasti nampak baik, Bapak Ibu kasih, tapi belum tentu membahagiakan. Kita mohon kepada Allah, semoga di Minggu Prapaskah pertama ini kita dijauhkan dari godaan setan, didekatkan relasi kita dengan Allah dan sesama. Semoga kita berdamai dengan setiap orang. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Akan dilanjutkan dengan pelantikan para katekomenet.